Halo Tribuners, selamat datang kembali di program talk show Tribun Kaltim pada hari ini. Hari ini kita akan membahas soal kasus hukum pidana korupsi yang saat ini lagi santer diperbincangkan oleh publik, yaitu kasus Debon Kaltim yang menurut hasil dari persidangan belakangan ini memiliki kerugian negara hingga puluhan miliar. Kemudian juga menyeret beberapa nama tokoh besar yang nantinya bakal kita bahas secara langsung dengan salah satu kuasa hukum terdakwa Agus Harimurti Kusuma, Bang Hendrik Juk. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Siap. Atas undangan. Kemarin informasinya sudah sidang tuntutan dari jaksa, Bang. Ya. Masih tegang, santai atau gimana, Bang? Atau mau lagi menyusun? Yang jelas kami mempersiapkan pembelaan. Betul. Yang rencananya yang akan kami bacakan di Selasa depan. Dan kita akan membahas apa yang menjadi pertimbangan saudara jaksa penuntut umum sehingga membawa Agus Hari Kusuma ini ke persidangan yang didakwa menyalahgunakan kewenangan. Baik. Ya, kalau kita berbicara penyalahgunaan kewenangan, di sini kan sudah jelas bahwasanya apa yang seperti yang saya sampaikan pada keterangan-keterangan selama ini bahwasanya Agus Hari Kusuma ini bukan pengusul. Ya. Dia bukan yang mempunyai ide dibentuknya lembaga Debon ini. Baik. Karena dia masuk selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu di April 2023. Kemudian begitu masuk, dana 100 miliar itu sudah ada dalam DPA. Sehingga kalau kita melihat di sini, bukan beliaulah yang menciptakan Debon ini, kemudian mengusulkan Debon ini, sehingga dianggarkan sejumlah 100 miliar tersebut. Beliau hanya kapasitas di dalam Debon ini, beliau hanya sebagai kepala sekretariatan yang tidak memfungsi apa-apa. Karena pengelolaan keuangan itu diberikan oleh Ketua Umum Debon, yang dalam hal ini adalah kita tahu adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada waktu itu, Pak Isra Nur, memberikan kuasa kepada Kepala Pelaksana Sekretariatan, surat kuasa full untuk mengelola keuangan 100 miliar itu. Baik. Artinya kalau dalam posisi sebagai kuasa hukum merespon tuntutan dari JPU sebanyak 3,6 tahun, Bang, ya? Itu gimana, Bang? Apakah itu sesuai, keliru, atau lemah tuntutan JPU, Bang, menurut dari kuasa hukum sendiri? Kalau saya melihat tuntutan saudara jaksa penuntut umum, 3 tahun 6 bulan, denda 500 juta apabila tidak dibayar, kurungannya 5 bulan, kemudian uang pengganti 219 juta. Kalau menurut saya sangat sadis. Kenapa? Sadis, Bang. Kenapa sangat saya kategorikan sadis? Apa yang diperbuat oleh Agus Hari Kusuma? Ya. Fakta persidangan sudah jelas. Teman-teman media sudah tahu. Agus Hari Kusuma hanya menjalankan sesuai dengan proposal yang masuk ke Dispora. Tapi itu pun ditelaah oleh Agus Hari Kusuma bahwasanya ini bukan lembaga Debon, ini tim koordinasi. Makanya oleh sebab itu oleh Agus Hari Kusuma berkirim surat kepada TAPD bahwasanya ini harus dirubah nomenklatur tim koordinasi Debon ini. Karena kalau tidak dirubah maka tidak bisa cair. Sesuai dengan Pergub itu. Nah, Pergub menyatakan kalau harus lembaga, hibah itu harus lembaga. Maka menurut kami prosedur yang dilakukan oleh Agus Hari Kusuma selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada waktu itu sesuai prosedur.
Justru menyelamatkan administratif. Justru beliau itu menyelamatkan uang negara. Baik. Sejumlah itu. Berarti unsur mana Bang? Kalau kita melihat literasi persidangan yang diliput teman-teman media kan, jaksa dengan sangat yakin mengatakan argumentasi hukumnya telah memenuhi syarat unsur pidana korupsi begitu. Nah, lemahnya di mana Bang? Kalau menurut pemahaman saya, ya, unsur kerugian negara itu sudah sangat jelas, ya kan? Yang pertama ada perbuatan, ya. Kemudian menguntungkan diri sendiri, ya. Memperkaya orang lain, lembaga, korporasi, itu sangat jelas unsur tindak pidana korupsi sudah jelas di situ. Ya. Nah, seorang Agus Sarikusuma apa yang memperkaya orang lain itu apa? Baik. Menguntungkan orang lain itu apa? Di mana? Kan begitu. Ya. Dan akuntan publik melakukan audit ya. Yang menurut kami juga tidak sah karena kenapa tuh? Berdasarkan aturan Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Dia harus melapor ke BPK. Melapor ke BPK, kemudian yang mempublish itu ya BPK, bukan akuntan publik. Oke. Itu jelas kok dalam undang-undang BPK. Ya. Yang punya kewenangan melakukan audit kerugian negara itu adalah BPK. Walaupun kita tahu SEMA nomor 4 tahun 2024 diperkenankan itu PKP, kemudian akuntan publik, tapi harus persetujuan BPK di sini. Kemudian publish pun itu harus BPK. Yang menyatakan bahwasanya kerugian The Bond ini adalah total loss. Nah, berarti kalau bicara total loss, berarti lembaga The Bond ini tidak sah. Padahal kita tahu The Bond ini dibentuk berdasarkan Perpres 86 tahun 2021. Baik. Sangat jelas kok isi Perpres itu adalah boleh mendapat bantuan anggaran pendapatan belanja daerah. Ya. Nah, kemudian di pasal lainnya lagi menyatakan The Bond itu adalah mengevaluasi, monitoring kegiatan olahraga yang ada di bidang The Bond tersebut. Bidang The Bond itu apa? Ya, membina prestasi usia dini. Kalau yang Anda amati sendiri sebagai kuasa hukum, ini kan sebenarnya posisi unik sekali ya Agus Sarikusuma ini Bang. Anggarannya di 2022, kemudian dia menjabat di 2023, kemudian dia berupaya untuk lurus, untuk sesuai dengan administrasi tata kelola negara. Gimana Bang posisi unik klien Abang sendiri Bang? Uniknya adalah kau dijadikan tersangka. Oke. Padahal satu sisi dia menyelenggarakan tata kelola pemerintahan itu sudah benar. Kalau kita bicara undang-undang pemerintahan, yang di dalam undang-undang pemerintahan itu sudah sangat jelas terdapat 7 azas. Yang mana di dalam 7 azas itu adalah kepastian hukum. Baik. Beliau ingin meluruskan administrasi ini secara benar. Baik. Yang tadinya tim koordinasi, karena ada peraturan gubernur tentang hibah ini, harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum 100 miliar ini harus dicairkan karena pada waktu itu mendesak ada kegiatan nasional. Agenda nasional olahraga. Kebetulan ada PON yang mana itu harus segera dicairkan. Maka oleh sebab itu beliau bertanya ke TAPD bahwasanya ini harus dirubah nomenklatur itu, direvisi nomenklatur itu yang tadinya tim koordinasi menjadi lembaga. Itu inisiasi personal atau ada instruksi dari pihak-pihak lain, Bang? Kalau bicara terkait pembentukan lembaga, kebetulan kan pada waktu itu kan kuasa pengguna anggaran, ini fakta persidangan. Fakta persidangan yang kita bicara adalah fakta persidangan. Pengusulan pembentukan lembaga itu ada di KPA. Kuasa pengguna anggaran.
yang mana menurut beliau ini tidak bisa dicairkan dana tersebut kalau tidak lembaga. Maka oleh sebab itu beliau menyarankan kepada kepala dinas yang merupakan juga PA untuk menyampaikan kepada TPD ini harus segera dirubah. Atas koordinasi beliau pelaku PA koordinasi dengan TPD ya harus dirubah nomenklatur itu menjadi lembaga. Nah, sehingga cairlah uang 100 miliar itu ke masing-masing lembaga. Bisa dibilang diskresi juga. Diskresi itu pengguna anggaran. Iya. Yang mana Pak Agus Harikusuma itulah pengguna anggaran. Kalaupun nomenklatur tidak diubah itu jadi akan nambah masalah dan beban masalah. Oh ya, yang lanjut Bang. Sangat. Oke. Kemudian Bang, ini kan seperti di fakta-fakta persidangan pun ini adalah tanggung jawab yang dibebankan diarahkan ke klien Anda gitu ya kan. Ini bagaimana tuh tanggapan Anda tuh Bang? Kalau dalam fakta persidangan tidak ada terbukti satupun tidak ada terbukti. Tidak ada terbukti satupun bahwasanya Pak Agus Harikusuma melakukan penyalahgunaan kewenangan. Oke. Pak Agus Harikusuma melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Kan jelas. Pak Agus Harikusuma ini didakwa ada 2 pasal. Ya. Primernya adalah 603. 603. Subsidiarnya adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang mana di dalam tuntutan jaksa kemarin itu primernya tidak terbukti. Ya. Bisa dipetikkan bunyinya kurang lebih berapa? Yang terbukti itu adalah pasal 3-nya. Pasal 3-nya. Penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini selaku Kadispora berarti dalam tentunya Bang. Penyalahgunaan itu adalah dia menjabat selaku Kadispora. Betul. Itu yang di dalam tuntutannya yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut pada waktu persidangan kemarin. Ya, objek hukumnya ketika dia mau membuat lembaga The Bond itu tadi. Ya, artinya dia bersama-sama dengan Pak Jaringjen bermufakat jahat untuk membentuk lembaga hingga 100 miliar itu cair. Walaupun di persidangan belum ada pembuktian yang kalau di dalam persidangan itu tidak ada. Cuma di dalam ahlinya jaksa penuntut umum menyatakan bahwasanya lembaga The Bond itu adalah lembaga yang tidak sah. Nah, kalau kita bicara tidak sahnya, apakah terbentuknya The Bond, apakah terbentuknya menjadi lembaga, itu tidak terang benderang. Kalau bicara pembentukan The Bond itu sudah sangat jelas. Aturannya peraturan presiden yang seperti saya sampaikan tadi itu. Yang di awal, 86 tahun 2021. Yang satu sisi di dalam perpres tersebut The Bond melakukan evaluasi, melakukan monitoring, membentuk sekretariatan, kemudian boleh menerima anggaran APBD. Dan satu sisi karena hibah ya harus mengikuti aturan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2021. Artinya harus lembaga. Dan yang jadi perdebatan di publik juga ini ada debatable Bang antara pidana korupsi atau administratif nih Bang. Kalau menurut Abang di posisi kuasa hukum itu bagaimana itu Bang? Kalau menurut saya ini administratif. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi keterangan sebelumnya, bahwasanya beliau ini menjalankan pemerintahan yang benar. Yang mana di dalam pemerintahan yang benar itu terdapat ajas, ajas hukumnya kan. Ada ajas kepastian hukum. Ya, kenapa saya katakan ajas kepastian hukum di sini? Uang 100 miliar itu di DPA itu tim koordinasi The Bond. Satu sisi itu tidak bisa dicairkan kalau tidak lembaga. Karena aturan di sini menyatakan bahwa pergub. Sehingga Pak Agus ini harus ada kepastian hukum. Ya harus dibentuk lembaga. Artinya di sini adalah beliau sudah menjalankan
tata kelola pemerintahan dengan benar. Dan tidak ada pembuktian bahwasanya ada keuntungan yang didapat dari itu, Bang. Oh, tidak ada, karena beliau tidak mengelola keuangan ini. Yang mengelola? Yang mengelola kepala pelaksana sekretariat The Bond. Oh, oke. Salah satu terdakwa juga yang artinya, Bang. Salah satu terdakwa di dalam perkara ini. Yang seperti kita ketahui di fakta persidangan sangat jelas sekali Ketua Umum The Bond dalam hal ini mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pak Isran, memberikan kuasa, surat kuasa, secara tertulis bahwa pengelolaan anggaran 100 miliar itu berada di The Bond. Jelas sekali. Jadi tidak di dispora. Kemudian pengelolaan tersebut pun kita ketahui bersama, tidak ada di dispora. Iya. Kalaupun administratif, jatuhnya ke perdata mungkin, Bang, atau gimana, Bang? Koreksi, Bang, kalau salah, Bang. Ya, kalau administratif, beliau Betul. ini kan pegawai negeri sipil. Iya. Seharusnya melalui APIP. APIP itu adalah administrasi. Iya. Diperiksa dulu secara APIP. Di pemerintahan. Iya. Apakah beliau ini menyalahgunakan kewenangan atau tidak, baru nanti APIP itu yang merekomendasikan bahwasanya beliau ini menyalahgunakan kewenangan atau tidak. Iya, tapi kalau boleh disinggung kan anggaran The Bond ini kan yang terdengar di publik itu kan dari 2021 itu, Bang. Yang hari ini ter-close up itu ya karena dari 5 miliar jadi 100 miliar di tahun berikutnya, Bang. Anggaran The Bond itu 2022. 2022. Yang mana The Bond pada waktu itu bernama Tim Koordinasi The Bond. Ya. Nah, Tim Koordinasi The Bond itu kalau kita bicara NPHD, naskah pemberian hibahnya mendapat bantuan dari pemerintah provinsi sejumlah 5 miliar. Ya. Pada waktu itu kepala dinasnya belum Pak Agus Harikusuma. Ya. Nah, kemudian yang mengusulkan 100 miliar pun juga bukan Pak Agus Harikusuma. Ya. Yang mengusulkan kepala dinas sebelumnya. Betul. Nah, kalau melihat secara utuh nih, Bang, artinya ini kan perkara ini sebenarnya perkara yang harusnya kolektif ya, tidak dibebankan ke satu atau dua pihak tertentu begitu. Nah, keterlibatan tokoh-tokoh seperti mantan gubernur, kemudian pejabat-pejabat elit di Pemprov Kaltim, yang hari ini kan terkesannya ya cuma 2 terdakwa itu yang dan lain sebagainya yang diperiksa. Apakah ini jadi, menurut Abang gimana, Bang? Apakah jaksanya yang mau pelan-pelan atau tidak berani menyentuh atau gimana, Bang? Kita tidak tahu ya strategi penyidikan saudara jaksa penuntut umum. Apakah 2 orang ini dulu sebagai terdakwa dibawa ke persidangan, kemudian di persidangan itu dibuktikan apakah keterlibatan 2 orang ini saja atau ada keterlibatan lain, itu fakta persidangan lah. Nanti di dalam putusan persidangan ini pasti ada pertimbangan hakim terkait siapa yang terlibat di dalam perkara ini ya, perkara The Bond ini. Tapi secara personal ada melihat kacamata ketimpangan hukum nggak di situ, Bang? Oh, sangat ada ketimpangan hukum di dalam perkara The Bond ini. Karena saya melihat Agus Harikusuma kapasitasnya apa? Sehingga dia didudukkan sebagai pesakitan. Pengadilan yang kita tahu beliau adalah bukan pengambil kebijakan terhadap adanya 100 miliar itu. Betul. Ya, itu biar publik lah ya nanti yang menilai lah ya. Dan hakim-hakim yang nanti melanjutkan persidangan ya, Bang. Betul. Nah, Bang, ini mungkin tanpa membocorkan strategi kan, mungkin langkah hukum selanjutnya ini kan teman-teman dari Abang sebagai kuasa hukum kan menyampaikan pledoi ya. Ada nota pembelaan terhadap merespon dari tuntutan dan dakwaan kejaksaan
gitu. Gimana persiapan untuk menyusun pledoi dan nota pembelaan? Persiapan kami adalah sudah 75% di dalam pembelaan yang akan kita bacakan di hari Selasa nanti. Ya. Pekan depan, Bang ya? Ya, pekan depan. Okay. Dan kita akan membahas analisa yuridis terkait perbuatan yang dilakukan oleh Agus Sarikusuma ini. Bahwasanya kita menyatakan perbuatan ini adalah perbuatan administratif, bukan merupakan perbuatan tindak pidana apa yang disangkakan oleh saudara jaksa penuntut umum. Ya. Fokusnya ke aspek prosedur, kewenangan, atau pembuktian kerugian negara? Ya, kita bahas aspek kewenangannya, terus aspek prosedurnya, kemudian aspek kerugian negara. Aspek kerugian negara ini adalah siapa yang berwenang melakukan perhitungan kewenangan negara tersebut, keuangan negara tersebut. Apakah akuntan publik menurut aturan diperkenankan atau tidak? Terus prosedur yang dilakukan oleh Agus Sarikusuma di dalam proses pencairan tersebut, apakah benar atau salah? Terus kewenangannya, dia melakukan diskresi untuk mengusulkan merubah nomenklatur tersebut, apakah itu suatu perbuatan tindak pidana atau administrasi? Itu yang kita bahas. Iya. Dengan tujuannya ya klien ya kalau salah lah, kalau memang Tuhan berkehendak, ya perkara ini putusannya minimal konslah. Ya, boleh dikatakan ini ini adalah bukan perbuatan pidana, melainkan bukan perbuatan melawan hukum, tapi bukan perbuatan pidana. Gitu. Betul. Dan itu sekali lagi untuk mencerminkan rasa keadilan juga bagi para ini, Bang. Ya, kita harus buka persidangan, bahwasanya apa yang dilakukan Agus Sarikusuma itu adalah bukan merupakan perbuatan tindak pidana seperti apa yang dipersangkakan selama ini. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Bang. Sebagai lawyer, sebagai kuasa hukum, bagaimana psikologi kebatinan dari klien Anda, Bang? Sampai hari ini ketika mendengar putusan, maksud saya tuntutan kemarin, Bang. Dia bingung. Dia bingung apa yang menjadi permasalahan di dalam dirinya. Ya. Kok hanya membentuk lembaga, saya harus dipenjara. Bagaimana yang di luar sana? Masyarakat yang membentuk lembaga yang menerima hibah. Apakah salahkah mereka? Kalau memang itu salah, ya banyak yang dipenjarakan kan banyak. Yang sampai saat ini beliau itu belum bisa menerima. Itu ya yang menjadi lima batinnya. Tapi kondisi sehat atau? Ya kalau kita melihat sih kondisi secara fisik sehat. Tapi kita nggak tahu dalamnya. Nggak tahu jiwanya dia kan. Iya, betul. Mungkin Bang, terakhir buat publik Kaltim, Tribuners, apa yang ingin disampaikan dalam tata besar kasus perkara ini yang Abang tangani ini, Bang? Mungkin bisa disampaikan ke yang jelas apa yang kita perbuat di tengah masyarakat, haruslah kita bersikap hati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan. Ya, kita harus pikir matang-matang, karena kita melihat di dalam kasus ini sudah sangat matang, sudah sangat jelas, tetap masih disangkakan bahwa melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bang Mas. Hendrik. Salam selalu sehat semuanya. Siap. Itu tadi pembahasan kita dengan Bang Hendrik. Persidangan masih akan tetap berjalan, Tribuners, dan belum selesai. Ini adalah sebuah pembahasan yang menarik dan juga menjawab juga pertanyaan-pertanyaan publik yang hari ini juga turut menyoroti perkara ini. Saya Fahri Mahyupa, terima kasih atas
perhatiannya. Sampai jumpa lagi di talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.